Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para desainer. Jadi kita belajar UI dan UX dengan menggunakan Figma ya. Kita akan membuat sebuah aplikasi mobile ya. Sebuah aplikasi untuk misalnya memesan makanan atau memesan tiket pesawat atau untuk yang lain-lainnya, kita itu akan menggunakan Figma. Jadi ini udah saya contohkan ya, udah saya buat bagaimana aplikasi untuk memesan makanan ya. Jadi kalau ini kita lihat di desain ya, ini saya kasih tahu dulu jalannya ya. Jadi kalian udah tahu gambarannya kira-kira mau buat apa. Nanti kita sama-sama akan membuat misalnya seperti ini ya. Di sini sudah ada 2 frame namanya, ini 1 frame dan ini frame satunya lagi ya. Jadi udah ada 2 frame dan nanti kita lihat misalnya ini di sini prototype, itu kelihatan ya bahwa ketika kita di frame pertama ini muncul ya, ini frame pertama muncul ketika user menekan tombol mulai sekarang, maka akan menuju ke frame kedua ya, ke daftar makanannya atau ke halaman utamanya. Oke. Dan ketika user memesan atau mengklik back ya, itu akan kembali lagi ke halaman pertama seperti itu. Jadi ini namanya ketika kita klik prototipenya, dia akan muncul kemana arah tombolnya seperti itu ya. Jadi kita coba jalankan. Ini tadi saya mengklik play ya, itu artinya kita akan menjalankan Figma-nya atau aplikasinya, mendemokannya ya. Oke, ketika kita klik mulai sekarang, maka akan ke halaman selanjutnya. Ketika kita klik back, maka akan ke halaman sebelumnya. Begini gambarannya. Jadi pertanyaannya, gimana Bu cara buatnya? Oke. Kita klik di sini new design file. Oke. Dan di sini ada frame. Itu udah saya jelaskan interface dari Figma, silahkan ditonton. Sini kita klik frame ya. Frame itu seperti artboard. Misalnya pilih Android. Kita pilih Android. Maka sudah muncul frame 1. Jadi Bu, misalnya saya mau buat ini untuk halaman awalnya misalnya ya. Halaman awal kita kasih dulu nih apakah kalian menggunakan background atau tidak. Jika kalian menggunakan background, cara memasukkan backgroundnya adalah nih di shape ini kalian masukkan place image. Oke ya. Ini ketika klik open, maka dia sudah muncul ada namanya ada gambar ya di kursor kita dragkan sesuai dengan frame-nya, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Jadi cara memasukkan gambar ya, cara memasukkan gambar. Bu, gimana Bu kalau misalnya nggak mau gambar backgroundnya? Bisa, ini kita Ctrl Z aja atau kita delete. Misalnya hanya mau rectangle aja ya, rectangle nih, rectangle. Kemudian kita drag ini. Untuk mengganti warnanya kalian bisa scroll. Di sini ada ya, nih ya. Kalian klik rectangle-nya. Ini layer ya, layer sama kayak dia ada Photoshop kerjanya. Di sini fill ini adalah warna. Sebelumnya tunggu dulu. Ya, fill ini adalah warna. Kalian bisa pilih warna yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Ada berapa banyak warna ini. Misalnya mau bikin agak transparansi, itu ada di sini. Persen ini adalah transparansinya ya. Ini adalah transparansinya. Oke. Untuk misalnya mau bikin garis pinggirnya, stroke-nya, ada di sini. Kalian klik tambah, maka ada keluar stroke-nya. Ini untuk pemilihan warna stroke.
ya. Warna stroke misalnya biar kelihatan warna kuning. Ini untuk ketebalan stroke-nya. Misalnya kita pilih 5, maka dia udah mulai kelihatan ya. Oke. Ini untuk transparansi stroke-nya. Ini efek ini kayak drop shadow ya, kayak ada bayangan. Kalian bisa pilih, tinggal kalian klik tambah aja seperti itu. Nih ya, udah ada bentuk bayangan. Boleh berapa kali berulang-ulang, maka dia akan semakin tebal seperti itu ya. Jadi misalnya kayak membuat aplikasi Ibu tadi, gimana caranya Bu? Oke. Saya akan menyiapkan gambar. Ini udah saya install ya plugin tambahan namanya Unsplash. Di sini kita bisa mengambil gambar sesuai dengan yang kita butuhkan dan kualitas gambarnya sudah pasti bagus. Ini banyak pilihan, sesuaikan dengan tema yang akan kalian buat. Misalnya saya pilih ini ya. Misalnya udah saya pilih, tinggal klik aja. Oke, maka sudah muncul ya gambar yang kita perlukan. Ini memang kualitasnya gambarnya besar, jadi kita sesuaikan aja dengan menekan tombol shift ya. Nah, ketika kita masukkan ke frame-nya, dia langsung masuk otomatis ya. Ini misalnya ketika kita masuk frame-nya, dia akan masuk otomatis. Ini kita sesuaikan, tapi sedikit dibesarkan ya. Misalnya ini untuk ini kalian bisa memperkecil frame-nya, bukan frame ya, maksudnya editannya, lembar kerjanya itu dengan menggunakan kontrol dan scroll mouse kalian. Oke, jika seperti ini ya, ini misalnya kita buat nih nama aplikasi kita di sini dengan menekan tombol teks. Misalnya saya buat nih aplikasi kita misalnya ya. Ini kalau untuk teks, jika sudah selesai, di sini ada beberapa pengaturan untuk teks ya. Ini untuk mengubah nama font kalian bisa pilih. Ini banyak ya jenis font pilihan. Jenis fontnya kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian ini regular, yang untuk font remote one ini berarti untuk nggak bisa nggak ada pengaturan regularnya. Kalau yang ini adalah ukurannya ya, ini ukurannya kita bisa perbesarkan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nih misalnya aplikasi kita, ini di sini misalnya. Kemudian di sini ini untuk rata kirinya kalian bisa coba aja. Fill ini warnanya, bisa ini untuk transparansinya. Kemudian stroke ini seperti yang tadi juga, warna garis ya, warna garis. Nih. Kemudian ini transparansinya. Ini untuk ukurannya, bisa ketebalan warna garisnya ya, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada efek. Nah, bisa kita lihat dia ada bayangannya, drop shadow. Semakin banyak kita tambahkan efeknya, maka semakin tebal efeknya gitu ya, efek dari bayangannya ya. Ini tergantung kebutuhan kalian, dan kalian juga bisa menambahkan ini ada layer blur, ada inner shadow ya. Ini bisa kalian atur. Kemudian kita membuat tombol nih, buat tombol untuk mengarahkan nanti ke frame kedua. Caranya bisa menggunakan teks aja atau bisa menggunakan rectangle. Kalau menggunakan rectangle nih ya, kita buat rectangle, kita buat tombolnya segini aja misalnya.
Oke. Ini adalah corner radius ini, sudutnya ya. Semakin tinggi angkanya, maka semakin melengkunglah kotak yang akan kita buat ya. Ini bisa ditarik atau bisa diketik mau seberapa. Itu tergantung dari kebutuhan dan keinginan kalian. Oke? Misalnya seperti ini. Kemudian ini adalah warna dari rectangle-nya. Ini kita buat transparansi, misalnya 50% ya, seperti ini. Kemudian ini stroke untuk garisnya ya, nggak perlu kalau transparansi, tapi ini tergantung selera dan kebutuhan kalian. Ini efeknya, saya kasih efek ya, misalnya seperti itu. Misalnya sekecil lagi. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian saya kasih nih mulai, saya kasih nanti keterangan di sini, klik mulai gitu sih usernya biar tahu. Oke, kita sesuaikan agak kecil aja seperti ini. Oke, jadi ini akan kita jadikan tombol. Artinya yang mau dijadikan tombol teksnya dan shape rectangle kita. Jadi harus kita jadikan satu antara teks dengan rectangle-nya. Kita jadikan satu dengan cara ini di layer, bisa kalian klik layer mulai dan klik dan tekan shift layer rectangle-nya, pilih dua-dua, atau dengan mengklik langsung di sini di teksnya, tekan shift kemudian bentuk shape-nya ya. Jika sudah dua-dua terseleksi, klik kanan kemudian group selection. Itu artinya sudah dijadikan grup ya, sudah dijadikan satu. Oke. Cara untuk membuat frame kedua gimana caranya? Menekan tombol frame lagi di tool yang di atas ya. Kita klik frame, maka akan muncul. Karena tadi punya kita Android, kita klik Android juga di sini, Android. Maka sudah ada frame kedua untuk halaman kedua. Ya. Misalnya di sini kita buat halaman utama misalnya ya. Ini saya nggak lama-lama, kalau mulai desainnya silakan kalian desain sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya udah ajari dasarnya. Kita mau bikin, ketika klik mulai dia ke halaman utama, dan kita kasih lagi gambar misalnya row ya. Ketika kita klik halaman utama, ketika kita klik mulai dia ke halaman utama, ketika kita klik back dia ke halaman awal. Caranya di mana? Di sini desain, kalian klik di sini prototype. Oke. Jika sudah, klik buttonnya di mana yang mau dijadikan button, kalian tambahkan di sini interaction. Kalian klik. Oke. Di sini bisa diubah, diklik langsung on click navigation to kemana? Ke halaman Android 2 ya. Maka secara otomatis dia langsung seperti ini. Atau ada cara keduanya, klik tambah, ini klik tambah traction, klik navigation to ke Android 1. Maka artinya ketika nanti kita klik di sini mulai dia ke halaman 2, ke Android 2, ketika kita klik button back ya, tanda panah, dia akan kembali ke awal seperti ini. Ini udah ada tanda panahnya ya. Oke, kita klik play atau present. Oke, ini ya aplikasi kita. Ketika kita klik mulai, maka dia akan ke halaman selanjutnya ya, halaman utama. Ketika kita klik back,
pertama, dia akan ke halaman pertama ya. Oke. Jadi ini udah aplikasi yang contoh aplikasi ya yang udah saya buat. Jadi ketika kita klik prototype, dia kelihatan ya. Ketika klik mulai sekarang, dia akan ke Google Pixel 2 ya, ke halaman frame yang kedua. Ketika kita klik back, dia akan kembali lagi ke awal. Jadi kalau misalnya saya nanti nih mau buat satu frame lagi misalnya ya, ini Google Pixel 2 nama itunya. Nanti ketika saya klik misalnya makanannya ya, gambar makanannya itu akan ke sini. Caranya gimana? Nih, ada klik tanda tambah ya. Sorry. Tarik aja ke halaman yang frame selanjutnya. Ya. Ini sama aja artinya, ini kalian on tab, kemudian navigate to kemana dia, seperti itu. Jadi mau ada berapa frame tergantung dari kebutuhan kita. Kalau misalnya saya ingin buat sistem yang seperti itu, artinya saya ada 1, 2, 3, 4, 5, minimal 5 frame atau bahkan lebih ya. Tuh saya harap kalian lebih bisa membuat yang lebih baik dari saya. Oke? Semangat pagi para desainer, semoga kalian lebih semangat mempelajari Figma, dan jika ada pertanyaan jangan suka untuk bertanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.